Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Krisanto. Saya saat ini sedang liburan sobat sebenarnya. Tapi gini, meskipun katakanlah saya sedang liburan, tapi saya tetap tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi rutinitas saya. Bahwasanya di sini saya pun juga masih banyak yang menanyakan tentang masalah Tosan Aji. Meskipun saya sedang liburan gitu, tanya-tanya barang. Dan juga saya juga mohon maaf karena apa? Karena kalau liburan ya nggak mungkin saya bawa untuk keris-kerisnya sobat. Dari semalam ini yang menanyakan tentang barang-barang itu banyak banget. Tapi di sini nanti saya ingin menjawab dari beberapa pertanyaan sebenarnya. Ini adalah pertanyaan apa ya? Bisa dikatakan adalah pertanyaan dari para pecinta Tosan Aji pemula. Bahwasanya beliau mungkin memang tidak tahu dan ingin tahu, meskipun kalau kita itu menggeluti dunia Tosan Aji yang sudah lama, itu kan pertanyaan seperti ini kan sebenarnya sudah bisa dijawab dengan apa ya, harusnya sudah tahu kan gitu. Tapi sobat, saya tidak akan mengatakan hal tersebut. Karena apa? Karena gini, memang di dalam dunia Tosan Aji itu terkadang kalau memang kita tidak tahu gitu, mending kita bertanya. Nah, mending kita bertanya. Dan di sini semalam tuh ada yang bertanya sebenarnya sangat menarik ya. Jadi kemarin kan saya membuat video tentang masalah daya tuah dari pesi kurung. Jadi ada yang bertanya seperti ini. Nanti akan saya bacakan kepada Anda. Di sini nanti juga ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang akan saya jawab. Jadi pertanyaan memang menarik-menarik. Ini khususnya biasanya adalah pertanyaan ini datangnya dari para pecinta Tosan Aji pemula sobat. Oke, nah ini ada, saya kemarin dihubungi di nomor WA saya, bahwasanya gini, saya mau tanya ke bapak ini, ahli keris. Nah, beliau apa ya, menyebut saya ahli keris. Sekali lagi saya tekankan kepada sobat semuanya, saya himbau bahwasanya saya bukanlah seorang ahli keris, saya bukanlah seorang senior, saya bukan seorang apa ya, bisa dikatakan apa ya, seseorang yang ahli di dalam Tosan Aji, bukan. Saya di sini bersama-sama dengan Anda, kita sama-sama belajar, kita sama-sama, karena kita adalah para pecinta Tosan Aji, jadi kita tuh sama-sama belajarnya itu sama-sama. Jadi di sini saya sekali lagi menekankan bahwasanya saya bukanlah seorang ahli di dalam dunia Tosan Aji, tapi di sini saya ingin mengajak Anda, kita belajar bareng-bareng gitu loh sobat. Nah, di sini maksudnya dari pesi kurung itu apa artinya dan manfaatnya dan tuahnya, banyak juga. Lalu pesi kurung itu tangguhnya apa gitu. Lalu bukannya pesi keris itu selalu nempel di bilah keris. Memang pesi itu bisa diambil, dicopot atau dilepas dari bilah keris. Nah, seperti itu. Jadi ini saya sangat yakin sekali bahwasanya beliau ini adalah seorang yang mungkin belum pernah memiliki keris, atau juga masih pemula banget gitu loh, mengenal dunia Tosan Aji. Bahwasanya gini, pesi kurung itu adalah pesi yang dia itu terkurung atau terjebak karena patah di dalam deder. Nah, itu adalah pengertian pesi kurung menurut saya, versi saya. Bahwasanya pesi kurung itu adalah sebuah pesi yang terkurung atau terjebak atau patah di dalam deder. Itu seperti itu. Bagaimana Mas Tony kalau seumpama pesi tersebut patah tapi diambil atau dipecah, dedernya itu dipecah lalu diambil pesinya. Nah, kalau menurut saya gini, dalam analogika saya loh sobat, dia pesi kurung, berarti harusnya dia kan terkurung atau terjebak. Nah, patahnya itu kan harusnya terjebak atau terkurung di dalam deder tersebut. Nah, kalau sudah diambil, kalau menurut saya loh ya, itu kok kayaknya ya bukan pesi kurung tapi pesi patah gitu. Pesi patahan dari keris. Itulah kenapa kalau di dalam dunia Tosan Aji sobat, yang saya ketahui, kalau orang menawarkan sebuah pesi kurung tapi dia sudah dalam keadaan sudah dibuka, itu sudah dalam keadaan dibuka, sudah dipecah dedernya, itu biasanya teman-teman tidak ada yang mau mengambil. Karena apa? Karena mungkin analoginya analogikan seperti itu tadi, seperti saya, bahwasanya kalau pesi kurung harusnya itu masih tertancap di dedernya, atau terkurung atau terjebak di dedernya. Itulah kenapa kalau untuk saya pesi kurung itu yang masih terjebak dan tertempel di dedernya, bukan yang sudah diambil. Itu seperti itu. Nah, lalu manfaat dan juga tuahnya, silakan Anda cari di video saya, daya tuah atau kegunaan dari pesi kurung. Itu seperti itu. Saya pernah membuat video khusus tentang pesi kurung sobat. Jadi di situ saya membahas
sebuah pesi kurung tentang daya manfaat dan juga tuah dari pesi kurung itu seperti apa. Itulah kenapa waktu saya habis mereview dari daya tuah dan juga pesi kurung, waktu itu di saya kan saya memiliki dari beberapa pesi kurung. Itu alhamdulillah ternyata semuanya termahar. Jadi semuanya itu habis sobat. Dan kebetulan kemarin tuh ada juga teman saya yang ini menawarkan kepada saya, "Mas, masih cari pesi kurung nggak?" katanya gitu. Ya kalau memang ada ya nggak apa-apa, akan saya ambil saya gitu. Akhirnya terus kemarin tuh beliau ini menawarkan kepada saya, lalu karena menyodorkan akhirnya terus tak lihat dan juga pas dan serek, akhirnya tak ambil. Karena gini sobat, saya pun juga pesi kurung, meskipun sama-sama pesi kurung biasanya tidak serta-merta saya ambil. Jadi saya lihat dulu dadernya seperti apa gitu. Karena apa? Karena itu mempengaruhi. Saya tetap mengutamakan tentang kualitas. Nah, di galeri saya tetap mengutamakan dengan kualitas. Itulah kenapa kalau untuk teman-teman yang masih pemula yang mohon maaf sekali nih ya, ini juga saya memberikan sebuah jawaban dari teman-teman yang menanyakan kepada saya, "Mas, ada nggak pusaka sepuh maharnya di bawah 500.000?" Nah, kalau untuk saya jawab di galeri saya masih belum ada sobat yang seperti itu. Jangankan 500 ke bawah, 1 juta ke bawah itu pun terkadang ada terkadang tidak gitu loh. Jadi kebanyakan saya memaharkan itu sudah di atas 1 juta sobat. Karena apa? Karena memang gini loh, saya tuh betul-betul menjaga sebuah kualitas dari apa yang saya tawarkan kepada Anda. Jangan sampai gini, Anda masih pemula lalu disodorkan dengan pusaka yang akhirnya nanti membuat Anda kecewa. Saya nggak mau seperti itu. Jangan sampai yang dia masih pemula, dia itu ingin menggebu-gebu, pengen memiliki, tetapi apa ya, dengan nominal mahar yang katakanlah minim gitu. Lalu dimahari, ternyata setelah itu dia kecewa. Nah, saya tidak mau seperti itu. Meskipun katakanlah nominal dari maharnya itu agak tinggi gitu, tapi yang penting kepuasan. Karena apa? Karena kita berbicara tentang kepuasan hati, kita berbicara tentang hobi. Hobi itu berarti masalahnya adalah masalah di hati, sobat. Masalah kepuasan hati. Itu seperti itu. Dan saya pun juga gitu. Kalau saya memahari katakanlah pusaka yang mohon maaf sekali nominalnya agak tinggi gitu, pasti saya apa ya, saat menerimanya gitu, ada kepuasan di dalam hati saya. Itu daripada yang untung-untungan gitu loh, masih dalam keadaan kotor, terus nominal maharnya agak ini agak rendah gitu. Biasanya itu terkadang kita harus untung-untungan karena terkadang tidak sesuai ekspektasi kita sobat. Loh, ekspektasinya A gitu, ternyata di C atau di B gitu, seperti itu. Itulah kenapa kalau untuk saya mending gitu, mending menyodorkan sesuatu yang berkualitas, biar pembelinya, biar pemaharnya itu puas. Itu seperti itu. Kita lanjutkan lagi sobat. Lalu untuk pesi kurung itu tangguhnya apa? Pesi kurung itu ini sobat, kalau untuk di penangguhan itu jangankan pesi kurung, pusaka saja itu estimasi atau perkiraan, jadi tidak tahu, apalagi ini estimasi dari pesi kurung. Kalau untuk saya gini, karena dia patah, otomatis kan dia sudah termakan dari karat ataupun juga sudah termakan usia. Itu seperti itu. Jadi mungkin waktu melepaskan dari dedernya, karena memang tadinya mungkin tidak dirawat ataupun ada kesembronoan, akhirnya terus waktu ini mengulirnya dari deder itu kurang hati-hati, akhirnya terus patah. Nah, seperti itu. Itulah kalau untuk di masalah penangguhan kemungkinan besar adalah pesi kurung itu adalah tangguhnya tangguh sepuh sobat. Karena ya itu tadi, nggak mungkin kalau untuk di pesi yang masih lama atau keris baru, saya yakin pesinya masih kokoh. Kecuali memang betul-betul sengaja dipatahkan. Itu. Nah, dan ini pun juga pertanyaan yang sering saya temui juga di antara sobat ini. Mas, pesi kurung ini dari keris apa? Nah itu. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak bisa menjamin ya. Tidak bisa menjamin karena dari yang punya pun juga terkadang gini. Saya dapatnya ini dapat dari borongan deder, Mas. Jadi saya nggak tahu
Tapi setelah tak lihat loh, kok ada pesi kurungnya. Terkadang pun juga ada gitu loh. Dari teman-teman dadernya itu nggak tahu di bor gitu, ternyata loh di dalamnya ada pesi kurungnya. Itulah kenapa kalau ada yang bertanya, Mas ini dulu dapatnya dari pesi kurung keris apa? Terkadang saya pun juga tidak tahu. Terkadang ada yang tahu, karena apa? Karena gini, mungkin itu adalah keris miliknya teman saya sendiri. Waktu dia mengeluarkan ternyata patah. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Jadi ada yang tahu, ada yang tidak tahu sobat. Jadi saya ada berapa ya waktu itu, ada beberapa lah. Dia tahu, Mas ini dulu dapatnya dari keris ini gitu. Nah kalau biasanya kayak gitu sobat, untuk di nominal maharnya biasanya agak tinggi, karena dia tahu gitu loh. Karena dia tahu waktu itu kalau nggak salah keris sangkelat. Waktu itu dia tak tanya, ada apa, dari keris apa ini tadinya? Dari keris sangkelat Mas, saya tahu gitu. Dan itu dadarnya bagus memang. Nah terus dia patahnya itu dia agak panjang. Nah itu apa ya, mempengaruhi dari nominal mahar biasanya sobat. Oke itu. Jadi kalau ada yang bertanya tentang masalah tangguh, perkiraan kalau untuk di pesi kurung atau pesi yang sudah patah seperti itu kebanyakan ya pesi dari keris sepuh sobat. Lalu ini bukannya pesi keris itu selalu nempel di bilah keris. Memang pesi itu bisa diambil atau dicopot, dilepas dari bilah keris. Ya bisa. Kalau dari bilah keris ya nggak bisa, kecuali dia patah. Nah itu sobat. Jadi pesi kurung itu memang dia pesinya patah dari bilahnya. Jadi bukan dicopot, tapi memang betul-betul nggak mungkin kan. Semua orang itu menginginkan sebuah keris yang sempurna, dalam artian itu masih utuh dan juga pesinya pun juga masih aman. Nggak mungkin gara-gara pengen sebuah pesi kurung terus kerisnya pesinya dipatahin, nggak mungkin. Kalau untuk saya loh ya, hal tersebut kayaknya tidak mungkin. Oke itu. Lalu ada juga pertanyaan kemarin tuh kalau nggak salah tentang gini, Mas kalau untuk di pusaka, kalau yang punya sudah meninggal, apakah pusakanya juga sudah hilang? Apakah hilang gitu, seperti itu? Memang pertanyaan menarik ya. Ini biasanya terhubung dengan cerita-cerita dari masyarakat, bahwasanya kerisnya orangnya sakti, kerisnya sakti, terus pemiliknya meninggal, akhirnya pusakanya raib entah kemana. Itu seperti itu di dalam cerita-cerita di dalam masyarakat ya. Tapi ini adalah saya jawab dengan yang saya ketahui saja sobat, bahwasanya kalau untuk saat ini gitu loh, yang saya ketahui tidak. Jadi beliau yang sudah meninggal biasanya itu untuk di pusakanya tidak hilang, tetap berada di rumah, kecuali dijual oleh anak keturunannya. Nah itu bisa hilang. Dijual dengan diam-diam sobat. Nah itu bisa hilang. Itulah kenapa kalau untuk saat ini yang saya ketahui gitu loh, kalau untuk di pusaka-pusaka, contohnya apa Mas? Contohnya dari teman-teman hunter. Teman-teman hunter itu banyak dari mereka mendapatkan pusaka-pusaka yang masih berkarat. Pusaka-pusaka lokasian yang ada di masyarakat itu masih berkarat, masih kotor. Nah, berarti apa? Berarti beliau gitu yang memiliki keris sudah meninggal, anak keturunannya tidak mau merawatnya, akhirnya terus dijual. Itu loh. Nah, kalau hilangnya itu berarti gini. Yang punya sudah meninggal terus dijual dengan diam-diam, itu bisa hilang karena dijual sobat. Tapi kalau untuk dihilang karena raib atau apa, sepengalaman saya untuk saat ini saya belum pernah menemukan hal tersebut atau mendapatkan sebuah cerita yang tersebut. Nah itu sobat. Nah, ini mungkin bisa menjawab dari teman-teman, apakah kalau orang yang meninggal apakah kerisnya hilang gitu. Jadi tidak, karena itulah kenapa kalau ada teman-teman itu kolektor gitu, kolektor meninggal, biasanya itu teman-teman terus menyambangi rumahnya. Karena apa? Karena terkadang istrinya ataupun juga anak keturunan terkadang itu tidak suka sobat. Itulah kenapa itu adalah sasaran empuk sebenarnya dari teman-teman hunter. Itulah kenapa pentingnya kepada kita kalau kita menyukai atau menggeluti dinatosan asli, kita juga harusnya menanamkan kepada anak keturunan kita agar mereka pun juga apa ya, timbul rasa cinta. Akhirnya nanti kalau timbul rasa cinta, akhirnya timbul rasa ingin memiliki. Kalaupun kita nanti meninggal, akhirnya pusaka-pusaka kita akan dirawat oleh anak keturunan kita. Itu seperti itu sobat. Dan juga saya karena ini tadi sudah
kita bahas ya tentang masalah Mas, untuk di kerisnya apakah ada yang di bawah 1 juta gitu seperti itu, karena ini banyak banget loh ya, banyak banget ini pertanyaan yang seperti itu. Bahkan gini, yang saya maharkan pusaka-pusaka murah tapi tidak murahan itu saja biasanya berkisar di mahar 1.500.000, 1.800.000, itu saja sangat banyak sekali peminatnya. Apalagi yang di bawah 1 juta. Hanya saja kalau untuk saya pribadi sobat, untuk mahar di bawah 1 juta, di bawah 1 juta, apalagi di bawah 500.000, untuk saat ini saya masih belum bisa untuk menyediakan barangnya. Karena apa? Karena di peredarannya di lokasi-lokasi saat ini untuk pusaka itu sudah agak sulit mencarinya sobat. Semalam itu saya menghubungi teman saya yang biasa saya ambil pusaka-pusakanya dari beliau itu bagus-bagus gitu loh. Dia bilangnya sudah agak sulit sekarang Mas di kampung-kampung itu. Kenapa agak sulitnya? Pertama, dia sudah stoknya menipis di kampung-kampung. Kedua, ini sudah jarang yang memaharkan keris-kerisnya. Jadi di anak keturunannya itu betul-betul dirawat gitu loh. Nah ini Mas, jadi itulah kenapa kalau untuk di saat ini akhirnya pusaka itu agak sulit mendapatkannya. Oke sahabat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta atasan AC pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.